Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Muslimin Ismail. Hari ini kami akan membahas tentang apa saja yang trending di Twitter untuk hari ini. Topik apa saja yang trending. Langsung saja kita cek di sini karena dari kemarin itu yang trending ini ada Tempo Media Asu trending pertama, ada Mandiri Cek dan ada juga tagar tangkap anak Pak Lurah. Ini kalau tidak salah dari kemarin ini trending, kemarin malam. Trending sampai sekarang masih trending. Ini terkait terkait dengan korupsi dana bansos yang melibatkan Gibran, anak dari Presiden Joko Widodo Republik Indonesia. Walaupun belum bisa dibuktikan kebenarannya sih, tapi biarlah yang berwenang yang bisa membuktikannya. Oke, langsung saja kita lihat di sini. Masuk. Kita lihat yang terbaru saja. Apa-apa saja yang dibahas. Ini seperti yang teman-teman lihat di sini. Kayaknya menang. Simpen dulu, katanya silakan tangkap kalau ada buktinya. Kita ikutin prosesnya dah. Asas praduga tidak bersalah. Jangan samain kita sama pelaku KM50 kalau emang terbukti. Baru tangkap anak Pak Lurah. Saya tidak tahu juga di sini kenapa diberi tagar tangkap anak Pak Lurah. Kenapa Anda langsung saja buat tagar tangkap anak Pak Presiden atau seperti apa? Karena secara Gibran kan bukan anak dari Pak Lurah, tapi merupakan anak dari Presiden Joko Widodo. Ini masih ramai diperbincangkan di Twitter. Semoga saja segera diungkap kasusnya. Apakah betul Gibran melakukan korupsi, terlibat atau tidak? Kita ikuti saja prosesnya dan kita ikut saja kasusnya. Dan kita percayakan saja kepada pihak yang berwajib, kepada KPK. Di sini masih ramai diperbincangkan teman-teman. Bungkam kalau soal beginian, mereka baru buka suara kalau soal Anies Baswedan. Ini di sini juga dibawa-bawa nama Pak Anies Baswedan. Alif Kamal, korupsi duit bansos oleh Juliari Batubara, rembet kemana-mana. Bantah main dana bansos Gibran kalau pengen proyek ya yang lebih gede. Ini saya sudah bahas di tadi di video sebelumnya. Langsung saja teman-teman nonton. Tapi mudah-mudahan saja kita doakan, mudah-mudahan Gibran tidak terlibat dalam kasus ini. Intinya kita berpikir positif saja kepada orang lain lah. Jangan kita berpikiran yang negatif. Adapun kalau terbukti, semoga diberi hukuman yang setimpal. Ini lagi apa ya tadi dah? Kebiasaan lama yang sulit berubah terjadi karena korupsi dan ketamakan dianggap biasa. Ini dari kucrut. Sepertinya KPK RI banyak mangsa nih tangkap anak Pak Lurah. Sebuah pemerintahan yang hanya melindungi kepentingan bisnis saja tak lebih dari sekedar cangkang dan segera runtuh sendiri oleh korupsi dan pembusuknya. Yang kecil aja nyala gimana kalau nyolong duitnya lebih besar otak maling. Intinya kita tidak boleh berprasangka buruk dulu sebelum kasusnya terbukti. Ya. Oke, kita lanjut ke tagar berikutnya. Ini tagar Gibran kayaknya.
lagi trending. Dan ini bantahan Gibran terkait skandal bansos proyek yang lebih gede PLN. Salah satu isu yang menjadi sentimen negatif adalah beredarnya kabar bahwa Sritex memproduksi tas bansos karena rekomendasi dari Gibran Raka Buming. Dan Gibran sudah membantah hal ini, dan dia tidak pernah menyarankan dia tidak terlibat. Dia mengatakan tidak terlibat dalam korupsi dana bansos. Ini kumparan nama putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming, dikait-kaitkan dengan proyek tas bansos dari Kemensos yang didapat PT Sritex. Bagaimana kiprah perusahaan tekstil itu dan siapa pemilik sahamnya? Kita juga tidak tahu Bung siapa pemiliknya. Kalau pengen proyek, ya proyeknya lebih gede, PLN, Pertamina, jalan tol, itu nilainya triliunan, ujar Gibran. Tapi kan yang harus kita tahu juga bahwa penculik itu atau pencuri tidak mungkin akan mengaku. Jadi kita hanya bisa mengikuti prosesnya, apakah bisa dibuktikan oleh KPK atau tidak. Kumparan di sini mengutip, silahkan tangkap kalau ada bukti. Tidak bisa dibuktikan kalau mau korupsi kok, kenapa korupsinya baru sekarang, enggak dulu, ucap Gibran. Oh, ini perkataan dari Gibran ya, ucapan Gibran. Dia membantah kalau dia melakukan korupsi atau dia terkait korupsi. Karena banyak yang minta komentar saya tentang Gibran, Ferdinand Huta Hayan, saya meragukan sumber informasinya. Pertama, dia mengatakan saya meragukan sumber informasinya. Kedua, Sritex bukan pemain baru di pemerintah. Silahkan cek rekam jejaknya. Sritex itu selalu dukung penguasa. 3, soal katanya rekomendasi. Rekomendasi seperti apa? Desain tertulis, buktikan kalau melanggar atau tidak. Ini penjelasan Mas Gibran terhadap fitnah soal bansos. Oke, kita langsung buka saja. Oke, kita mulai dari awal. Oke, kayaknya cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.